Halo Pak, apa kabar? Kami Komisi Lansia GKI Sutopo akan mengadakan ibadah lansia secara online setiap awal bulan, Selasa pertama jam 10 pagi. Mari kita beribadah bersama melalui YouTube multimedia GKI Sutopo. Ingat, Selasa pertama setiap bulannya jam 10 pagi. Jangan lupa ya Opa-opa. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, bakal jemaat Curug dan pos jemaat Tiga Raksa yang dikasih Tuhan. Sebelum memulai kebaktian secara online, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Untuk kenyamanan beribadah Anda, pilihlah tempat dengan suasana yang tenang. Gunakanlah perangkat yang hanya untuk mengakses link kebaktian. Jika menggunakan perangkat telepon seluler, ubahlah menjadi mode silent. Perhatikan waktu, hari, dan jam kebaktian, serta pastikanlah hadir sebelum kebaktian dimulai. Jemaat dan simpatisan dimohon untuk mengikuti rangkaian kebaktian secara menyeluruh, serta dapat menyiapkan diri terlebih dahulu dengan bersaat teduh sebelum kebaktian. Selamat mengikuti kebaktian. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum ibadah kita mulai, kami akan membacakan beberapa ringkasan waktu jemaat Minggu 13 September 2020. Majelis Jemaat GKI Sutopo mengucapkan selamat mengikuti kebaktian secara online pada hari Minggu 13 September 2020. Pelayan kebaktian. Kebaktian umum Minggu secara online 13 September 2020 pukul 9 WIB dilayani oleh Bapak Pendeta Vince Ferdinand Markus. Kebaktian umum Minggu. Mempertimbangkan perkembangan situasi penanganan wabah virus COVID-19 saat ini, Majelis Jemaat GKI Sutopo memutuskan menunda kebaktian Minggu secara terbatas di gereja yang rencananya dilaksanakan pada hari Minggu 13 September 2020
sampai dengan waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut dengan berkoordinasi tim Satgas Protokol Kebaktian GKI Sutopo. Untuk itu, kebaktian minggu masih diselenggarakan secara online melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo setiap hari Minggu pukul 9 WIB Jemaat Ar Maklum. Sekolah Minggu online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan Pos 3 Raksa dapat mengikutsertakan anaknya dalam sekolah minggu secara online mulai tanggal 5 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Anak GKI Sutopo dengan jadwal sebagai berikut. 1. Kelas kecil pukul 10.30 WIB melalui kanal YouTube multimedia GKI Sutopo. 2. Kelas besar pukul 11 WIB melalui Zoom meeting. Persekutuan Lansia Online. Kami informasikan bahwa jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan Pos 3 Raksa bahwa persekutuan lansia diselenggarakan secara online sekali dalam setiap bulan, setiap hari Selasa pertama pukul 10 WIB melalui link YouTube multimedia GKI Sutopo dan telah dimulai pada hari Selasa 1 September 2020. Persembahan. Diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Sutopo, Bajem Curug dan Pos 3 Raksa bahwa selama libur kebaktian jemaat GKI Sutopo tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening GKI Sutopo. Jemaat GKI Sutopo Bajem Curug melalui rekening Bajem Curug dan jemaat GKI Sutopo Pos 3 Raksa melalui rekening Pos Jemaat 3 Raksa, atau dapat mengumpulkan di amplop yang dan diserahkan pada saat ibadah bisa dilaksanakan kembali di gereja. Persembahan melalui transfer. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan simpatisan untuk persembahan yang terus mengalir melalui transfer. Untuk pengelolaan administrasi keuangan gereja, Majelis Jemaat menghimbau untuk menambahkan kode angka di belakang nominal persembahan yang Bapak Ibu transfer sebagai berikut. Angka 5, persembahan ibadah hari Minggu. Angka 6, persembahan bulanan. Angka 7, persembahan syukur. Angka 8, persembahan persepuluhan. Angka 9, persembahan tahunan atau hari raya Pentakosta. Peduli kasih. Majelis Jemaat GKI Sutopo memberitahukan bahwa telah dilaksanakan pembagian bantuan kepada jemaat maupun simpatisan dan warga di lingkungan gereja yang terkena dampak virus COVID-19. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dapat mengirimkan bantuan melalui rekening Peduli Kasih Bank BCA KCP Modern Land dengan nomor rekening 1081641949 atas nama CH Partini atau Sri Rohani. Himbauan. Jemaat yang kekasih, marilah kita mencegah penularan virus COVID-19 ini dengan 1. Mengkonsumsi makanan bergizi dan minum vitamin. 2. Tetap di rumah kecuali dapat hal yang penting. 3. Selalu memakai masker dan face shield. 4. Rajin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. 5. Selalu menjaga jarak atau social distancing. 6. Tetap bersemangat dan selalu menjaga kesehatan. Demikianlah warta jemaat hari ini. Warta selengkapnya dapat di Bapak Ibu saudara-saudari baca pada warta jemaat digital. Tuhan memberkati. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 2 bait pertama sampai dengan keempat.
Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita awali kebaktian pada minggu pagi hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya dari sekarang sampai selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Tema khotbah hari ini adalah pengampunan memulihkan semua. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur 130 ayat 3 sampai dengan 4a. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Telah ku temukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, kau rangkul dalam kasih, berdosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak mencari aku yang sesat. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakar. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, mari kita sejenak merenungkan begitu banyak kebaikan-kebaikan-Nya yang sudah dicurahkan atas kita. Namun di balik semua itu, kita masih sering membuat kesalahan oleh karena keterbatasan dan kelemahan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, mari kita mengakui setiap kelemahan, kesalahan dan dosa kita di hadapan-Nya. Jemaat, saya persilakan berdoa secara pribadi, lalu saya akan menutupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan, dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan, jikalau kesal
bertahan. Namun ya Tuhan, padamu terdapat pengampunan kesalahanku, kau tebus, kasih-Mu kau tunjukkan. Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar. Terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita berterima kasih karena Tuhan yang Allah yang Maha Tinggi telah mengampuni dosa-dosa umat-Nya, serta Dia tidak mengingat-ingat dosa umat-Nya dan selalu membuka tangan-Nya kepada umat-Nya untuk hidup dalam naungan kasih-Nya. Untuk itu, mari kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Hai hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku ini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milik-Mu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan.
Saudara, mari kita berdoa untuk menyambut firman-Nya. Allah Bapa di dalam sorga, pada kesempatan kebaktian Minggu pagi ini, kami kembali Engkau sapa melalui kebenaran firman-Mu. Dan secara khusus kepada kami semua, Engkau hendak berbicara dan mengingatkan dan sekaligus memberikan kekuatan kepada kami untuk bagaimana kami menghayati pengampunan di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami baca dan renungkan dari firman-Mu tentang kasih karunia yang besar, di mana Engkau di dalam Kristus telah mengampuni kami yang bersalah, menjadi motivasi dan pendorong kami, untuk kami juga dapat menyalurkan pengampunan-Mu kepada saudara kami yang telah menyakiti kami. Supaya dengan demikian sama seperti Bapa mengampuni kami pun boleh mengampuni sesama saudara kami. Kami serahkan pemberitaan firman biar Tuhan menolong kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita pada pagi ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pada pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Matius pasal 18 mulai ayat 21 demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu."
Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini dalam pemberitaan firman, Tuhan menyapa kita, Tuhan mengingatkan kita, dan sekaligus Tuhan memberikan semangat untuk kita tetap hidup di dalam kasih yang mengampuni. Firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang pengampunan. Lepas apakah kita suka mendengarnya, tetapi kita percaya bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita. Dan kita sebagai orang-orang percaya tahu benar, kalau Allah menuntut kita mengampuni, itu memang bertolak dari tindakan yang pernah Allah lakukan dan terus-menerus lakukan kepada kita. Allah mengampuni kita. Karena itu sama seperti aku mengampuni kamu, hendaklah kamu hidup di dalam sikap saling mengampuni. Jadi saudara, firman Tuhan yang kita baca, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, itu mengingatkan kita betapa besarnya Tuhan dalam mengampuni kita. Dan itu memotivasi, mendorong kita untuk kita juga menyalurkan pengampunan dari Allah kepada saudara-saudara yang telah menyakiti kita. Nanti kita akan lihat, saudara, betapa fatalnya ketika kita tidak mau meneruskan pengampunan dari Allah kepada orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya singgung bahwa pengampunan itu adalah hal yang penting. Kasih yang mengampuni adalah hal yang penting, yang sangat perlu di dalam hidup kita. Dalam nas yang kita baca tadi, Mazmur 130, ayat 3 dan ayat 4. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahanku, ya Tuhan, siapa yang bisa tahan? Jika Tuhan engkau mengingat-ingat kesalahanku, mana mungkin aku bisa tahan? Padamu ada pengampunan. Saudara, dan ini benar. Kalau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapa yang tahan? Suami mana yang bisa tahan kalau istri terus-menerus mengingat-ingat kesalahan suaminya? Istri mana yang bisa tahan kalau suaminya terus-menerus mengingat-ingat kesalahan istrinya? Orang tua yang mana bisa tahan kalau anak-anaknya terus-menerus mengingat-ingat kesalahannya? Anak mana yang bisa tahan kalau orang tuanya terus-menerus mengingat-ingat, mengungkat-angkit kesalahan yang telah dilakukannya? Tidak ada yang tahan. Akan goyah dan hancur ketika hidup tidak disertai oleh pengampunan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan adalah suatu antisipasi dalam hidup kita. Kita seringkali mendengar istilah antisipasi. Kalau kita keluar rumah, kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita sering cuci tangan. Itu suatu antisipasi. Supaya apa? Risiko COVID ini kecil kepada kita. Fungsi dari antisipasi adalah meminimalisir risiko buruk. Karena itu antisipasi penting.
Gempa atau bencana alam yang tidak diantisipasi, walaupun kecil skalanya, mungkin korbannya banyak. Tapi kalau bencana alam sudah diantisipasi, walaupun besar skalanya, bisa meminimalisir korban yang jatuh. Jadi betapa pentingnya antisipasi ini. Nah, saudara, kalau pengampunan atau kasih yang mengampuni adalah suatu antisipasi, itu adalah benar. Kenapa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Siapa di antara kita yang hidupnya benar terus? Siapa di antara kita yang tidak pernah bertindak yang menimbulkan rasa sakit hati bagi orang lain atau saudara kita? Hanya orang sombong yang angkat tangan mengatakan saya tidak pernah berbuat salah. Kita semua terlibat dalam kesalahan, apapun itu bentuknya. Dan kita tahu, saudara, ketika kesalahan itu terjadi, kita ini punya pikiran, kita ini punya perasaan. Bisa saja kesalahan itu bisa masuk ke dalam perasaan, bisa mengganggu pikiran. Dan kalau dua kemampuan kita untuk merasa dan berpikir ini dirusak oleh kesalahan, maka pikiran dan perasaan kita bisa berpotensi merusak dan menghancurkan hidup kita. Ketika kesalahan itu tak terampuni, atau ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan di antara kita, berapa banyak korban yang harus terjadi. Berapa banyak kerugian yang harus terjadi. Dan betapa kehidupan kita diperhadapkan dengan potensi yang bisa merusak dan menghancurkan. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat ini Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya tentang pengampunan, maka biarlah dengan lapang dada kita mau sambut, kita mau terima. Dan ini juga yang Yesus katakan kepada para murid pada waktu itu dan juga pada kita saat ini melalui perikop yang kita baca. Matius pasal 18 mulai ayat 21 ini. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Kalau saudaraku bersalah kepada aku, sampai berapa kali batasnya? Sampai 7 kali?" Yesus katakan, bukan. Bukan sampai 7 kali. Tapi sampai 70 kali 7 kali. Saudara, ini bukan perkalian matematis. Ini bahasa simbolis. Kalau 7 dianggap sebagai angka yang penuh, angka yang utuh dan sempurna, maka kalau Yesus mengatakan 70 kali 7, itu artinya bukan 490. Tapi artinya tidak terbatas. Kalau Petrus tadi berbicara tentang batasan. Sampai berapa kali aku harus mengampuni? Sampai berapa kali aku harus memberi maaf? Sampai 7 kali? Yesus bilang tidak. 70 kali 7 kali. Artinya tidak ada batasnya. Sampai kapanpun engkau harus mengampuni. Engkau harus memberi maaf. Pengampunan harus terus terjadi sepanjang hidup. Karena sepanjang hidup, kesalahan sangat mungkin terjadi dan dilakukan oleh setiap kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentang hal itu, Yesus menjelaskan lewat sebuah perumpamaan. Seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Didapatilah ada seorang hamba yang berhutang besar, yakni berhutang 10.000 talenta. Enggak terhitung jumlahnya, kelewat banyak.
untuk menggantikan, untuk melunaskannya. Bahkan kalaupun dia menjual istri dan anak-anaknya dan segala harta miliknya, tidak akan pernah mampu melunasi hutang yang kelewat banyak itu. Lalu dia memohon dengan sangat, supaya ditundalah waktunya, saya akan usahakan untuk melunasinya. Melihat hal itu, si tuan ini iba, tergerak hatinya oleh belas kasih. Lalu sang tuan ini menyatakan, hutangmu lunas, selesai. Saudara, kita bisa bayangkan, waktu atau hari-hari sebelumnya bagi si hamba yang berhutang 10.000 talenta ini, itu adalah hari-hari yang berat. Mau ngapain saja yang kepikir, keingetan adalah utang yang tidak sanggup dia bayar. Mau makan enggak selera, mau tidur enggak nyenyak, semua terfokus kepada hutang. Sesak dadanya, berat beban hidupnya. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus hari itu, ketika sang tuan mengatakan, hutangmu lunas. Wah, rasanya itu hidup berubah seketika saat itu. Saya yakin sejak saat itu dia pulang dan dia makan dengan nikmat. Dia tidur dengan nyenyak. Hidupnya plong, hidupnya tenang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tapi belum selesai kisahnya. Ketika sang hamba yang sudah diberikan kelunasan ini keluar dari tempat itu, dia bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang kepadanya. Jadi sesama hamba ini berhutang. Hamba itu berhutang enggak besar. Cuman beberapa dinar, 100 dinar, kecil. Tidak sebanding dengan hutang yang dilunaskan oleh sang raja atau sang tuan tadi. Tetapi apa yang dia lakukan, sikap apa yang dia tunjukkan kepada hamba lain yang berhutang kepadanya. Walaupun kecil hutangnya, dia menangkapnya, dia memaksanya, dia mencekiknya. Walaupun si hamba itu sempat berbicara seperti dia berbicara kepada sang tuan tadi. Tolonglah, beri waktu aku, nanti aku bayar. Dia juga dulu pernah mengatakan itu kepada sang tuan. Dan tuannya iba. Tapi perkataan yang sama ditujukan kepada hamba yang sudah dibebaskan itu, hatinya tidak terima. Tetap menangkapnya, mencekiknya, dan menyerahkannya ke penjara. Padahal hutangnya tidak seberapa. Untung ada saksi mata. Teman-teman yang lain menyaksikan ini dan melaporkan kepada si raja atau si tuan itu. Dan si tuan itu marah besar. Sehingga keputusan untuk memberikan status lunas dicabut lagi. Si hamba yang sudah berhutang banyak dan dilunaskan itu sekarang ditangkap lagi, dibawa ke penjara, diserahkan kepada algojo dan hidupnya sengsara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia sudah mendapatkan pengampunan, sudah mendapatkan kebebasan, tapi dia tidak memberikan pengampunan, tidak memberikan kepada kebebasan yang kepada yang lain. Ini namanya curang. Ini namanya curang. Siapapun yang main curang gak diajak main lagi. Oleh karena itu, saudara, peristiwa ini atau perumpamaan ini mau menegaskan betapa besarnya pengampunan yang Allah sudah berikan kepada kita. Besar. Sebesar apa? Sebesar tetes darah, luka tubuh, dan kematian Kristus untuk mengampuni. Mestinya pengampunan Allah yang begitu besar mendorong, memotivasi untuk setiap kita, untuk siapapun,
menyalurkan pengampunan itu atau meneruskan pengampunan itu kepada saudara-saudaranya yang lain yang berbuat salah. Kepada siapapun yang bersalah, ampunilah sebab kita sudah terima pengampunan yang besar itu. Apa yang terjadi kalau tidak mengampuni? Fatal seperti si hamba yang sudah sempat dilunaskan, lalu akhirnya dicabut lagi pelunasan itu, dan dia ditangkap, lalu dia dipenjarakan. Ini mau menunjukkan bahwa ada konsekuensi bagi setiap orang yang tidak mengampuni saudaranya. Baik dalam relasi kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni orang yang sekalipun dia minta ampun sama Allah, tapi kalau dia tidak mau mengampuni saudaranya, melalui perikop ini Allah tidak akan pernah mau mengampuni. Fatal kalau Allah tidak mengampuni. Siapa yang bisa tahan, kata pemazmur tadi. Dan bukan hanya fatal dalam relasi dengan Allah, tetapi juga fatal dalam relasi kita dengan sesama. Sebab kalau hubungan kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah sudah rusak, pasti ke bawahnya juga rusak. Sama seperti kita masang kancing baju. Kalau yang atasnya sudah nggak benar, ke bawahnya juga nggak akan benar. Relasi dengan sesama, jika itu tidak disertai dengan pengampunan, maka hidup bersama akan menjadi kacau. Dan ketidakmauan untuk mengampuni sesama itu menjadi ancaman serius buat kehidupan ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita diingatkan, bukan hal yang baru kalau Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam pengampunan. Tetapi biarlah Tuhan memberikan terus semangat kepada kita untuk kita mau mengampuni, untuk kita selalu ingat bahwa kita ini seperti hamba yang utangnya kelewat banyak, tapi sudah dilunasi dengan darah Kristus sebagai pengorbanan dan kasih karunia. Maka biarlah itu mendorong, memotivasi kita untuk kita juga meneruskan pengampunan Allah kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengapa kita perlu lagi mendengar ini? Karena sesudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semulia apapun pengampunan itu, namun pada praktiknya pengampunan acap kali atau sering kali dilupakan atau sengaja dilupakan. Kita punya alasan begitu banyak untuk membenarkan sikap kita tidak mengampuni sesama. Ya, dia terlalu banyak berbuat salah sama saya, terlalu sakit hati saya, dan seterusnya. Apa salah saya tidak mengampuni dia? Kalau ada yang mengatakan seperti itu, ya itu hak setiap orang untuk tidak mau mengampuni. Bolehkah kita tidak mengampuni orang lain? Boleh. Kalau kita merasa tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Tapi kalau kita merasa diampuni oleh Tuhan lalu tidak mau mengampuni, itu curang namanya. Dan risikonya fatal. Ya, saya terlalu sakit. Penderitaan saya terlalu berat oleh karena dia. Itu alasan mengapa saya tidak mau mengampuni. Itu hak saudara. Tapi ingat, alasan itu tidak membawa berkat secuil pun bagi hidup kita yang lebih baik. Malah akan membuat hidup kita seolah-olah dibanduli oleh bandul yang begitu berat, menggelayut terus sepanjang jalan hidup kita. Dalam hidup berpasangan, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bersaudara, dalam hidup dengan siapapun. Ketika kita membiarkan kesalahan itu tidak terselesaikan oleh kemauan untuk mengampuni, maka itu akan menjadi beban yang berat. Dan ada banyak sendi-sendi yang lain akan dirusak dan dihancurkan oleh situasi itu. Ya, tapi bagaimana sakit sekali saya sudah mengalami penderitaan dibuat olehnya. Ya, bagaimana mungkin saya bisa mengampuni karena hati saya sudah hancur. Ya, kita tidak akan pernah punya sesuatu di dalam diri kita untuk memungkinkan kita mengampuni orang lain.
Tapi kita butuh sumber dari tempat lain. Dalam diri kita nggak ada sumber itu. Dari mana? Dari Kristus. Pandanglah Kristus. Kalau kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 15, saudara, di sana diserukan, tiap orang jangan menjauh dari kasih karunia. Jangan menjauh dari kasih karunia. Supaya apa? Supaya tidak muncul akar pahit. Kalau kita menjauh dari kasih karunia, maksudnya kasih karunia adalah pengorbanan penderitaan Kristus untuk mengampuni kita. Jangan kita jauh dari situ, pandanglah itu. Hanya dengan memandang pada pengorbanan Kristus, kita dimungkinkan untuk mengampuni. Sebab apa? Sakit kita belum seberapa dibandingkan dengan sakit yang harus diderita oleh Kristus. Luka kita belum berdarah-darah dibandingkan dengan luka Yesus yang sudah menghancurkan tubuhnya. Belum apa-apa. Karena itu dikatakan, janganlah menjauh dari kasih karunia supaya tidak muncul akar pahit. Pengampunan sangat penting. Dalam hidup bersama kita, cita-cita kita yang luhur, yang indah, masa depan kita yang begitu bagus, itu semua akan menjadi isapan jempol. Kalau ternyata di dalam perjalanan hidup bersama kita tak sanggup mengantisipasi kesalahan yang muncul. Lewat kesalahan kecil, maka cita-cita yang indah, besar dan mulia itu bubar di jalan. Banyak kasus ini. Ketika kita tidak mampu untuk mengampuni, maka cepat atau lambat kita akan dirusak oleh kekerasan hati kita. Dan itu bukan hanya menyangkut soal pribadi ini, tapi menyangkut hidup kita, menyangkut masa depan kita, menyangkut hari-hari kita. Apalagi saudara saat ini konflik rasanya volumenya agak lebih besar di masa pandemi ini. Saya nggak tahu, cukup menarik juga kalau memang ada yang mau meneliti. Lihat di televisi pengadilan-pengadilan mengurus perceraian meningkat berlipat-lipat dalam masa pandemi ini. Apa iya pandemi yang bikin hancur? Mungkin di situ ada konflik-konflik, ada kesalahan-kesalahan yang tak terselesaikan, menjadi akar pahit. Tidak ada pengampunan yang mengantisipasi sehingga hal-hal itu bisa memicu kehancuran hidup yang selama ini mungkin dipertahankan. Atau saudara kita dalam perjalanan hidup bersama masih punya catatan-catatan buruk tentang orang-orang yang bersama dengan kita. Kita belum bisa memaafkan masa lalu sehingga hidup kita masih terseok, dibebani oleh masa lalu itu. Sehingga rasanya kita kurang leluasa dan kurang lincah untuk bergerak ke masa depan. Kita dikungkung oleh kesalahan-kesalahan masa lalu. Dan banyak hal. Intinya, betapa pentingnya yang Tuhan ingatkan kepada kita. Bukan sampai 7 kali kamu mengampuni. Tapi sepanjang dan selama hidupmu. 70 kali 7 kali hendaklah kamu mengampuni sesamamu tanpa batas sebab hidupmu butuh pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini menimbulkan dorongan bagi kita. Yang sudah mulai menjauh, dekatkan lagi. Yang sudah mulai membuang muka, berhadapan lagi. Yang sudah saling bergeser, bertolak belakang, sudah mulai bersama lagi. Dan yang sudah mulai muncul akar pahit, biarlah itu cepat dimatikan oleh kasih karunia Allah. Dan kita mengantisipasi perjalanan hidup kita. Kita masih punya banyak kesempatan untuk berbuat salah. Tapi jangan dipakai kesempatan itu kalau bisa. Tapi siaplah untuk mengampuni supaya kesalahan itu tidak menjadi bom yang menghancurkan hidup kita. Amin.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dengan mengingat pada pengakuan akan baptisan kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, hendaklah masing-masing menyatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara kita berdoa, menaikkan syafaat-syafaat kita. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah dengan hati yang terbuka kami menyambutnya. Dan kami boleh terima itu di dalam ketaatan, betapa pentingnya kasih yang mengampuni. Sebab dengan kerelaan untuk mau saling mengampuni, hidup indah yang Tuhan karuniakan akan senantiasa dapat kami jaga, dapat kami pelihara. Ada banyak hal, kesalahan, hal-hal yang dapat menimbulkan sakit hati bisa terjadi di dalam hidup bersama. Biarlah ya Bapa kami sadari ini, sebab kami tidak mungkin membebaskan diri dari berbagai macam bentuk kesalahan. Tetapi kami senantiasa diingatkan untuk mau mengampuni, supaya kesalahan itu tidak berpotensi untuk merusak, apalagi menghancurkan hidup bersama. Ampuni kami ya Bapa kalau kami sering kali minta ampun kepadamu tapi enggan mengampuni sesama kami. Ampuni kami ya Bapa kalau kami seringkali bertahan kepada alasan-alasan diri kami sehingga kami tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan orang-orang yang ada di samping kami pun kami bersikeras untuk tidak mau memaafkan. Ya Bapa, firman-Mu kiranya mengingatkan kami dan menyadarkan kami senantiasa betapa Engkau telah memberikan ampunan yang besar bagi kami. Dan itu boleh menjadi motivasi dan pendorong untuk kami juga boleh melanjutkan pengampunan Tuhan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga diingatkan oleh firman-Mu konsekuensi yang berat ketika kami tidak mau mengampuni sesama kami. Relasi kami dengan Tuhan dipertaruhkan, dan hidup kami pun dipertaruhkan. Tundukkanlah hati kami kepada panggilan-Mu, supaya seorang terhadap yang lain kami boleh saling memberi ampun, kami boleh saling memaafkan, seperti Engkau mengampuni kami. Kami mohon berkat-Mu dan pertolongan-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami, pribadi dan keluarga, jemaat, baik anggota, juga simpatisan. Peliharakanlah kami dalam hidup pribadi, rumah tangga dan keluarga, dengan segala kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan kami, serta perjuangan-perjuangan yang kami lakukan, serta pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Masalah-masalah yang ada, sakit penyakit yang kami derita. Kami percaya Bapa, kami alami semua itu tidak sendiri, tetapi Engkau dengan hati yang terus tergerak oleh belas kasih mau bersama dengan kami dan mendampingi kami dalam kondisi apapun. Kami percaya Engkau tidak jauh dari kami. Karena itu kuatkan kami di dalam hidup beriman, percaya dan bersandar berserah penuh kepadamu.
Kami berdoa ya Bapa, Engkau utuhkan kami dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga dengan kasih yang mengampuni. Seberapapun kesalahan itu terjadi dalam hidup bersama, namun itu bukan hal-hal yang mengkhawatirkan, karena kami mau hidup di dalam sikap saling mengampuni. Supaya dengan demikian, kehidupan bersama yang indah, masa depan yang cemerlang, boleh senantiasa kami jalani dan kami song-song terus, oleh karena kami mau hidup di dalam saling mengampuni. Kami berdoa ya Bapa untuk gerejamu, Engkau berkati, supaya kami juga dapat menjalankan hidup bersama kami dengan baik, dapat melayani apa yang Tuhan percayakan juga dengan baik. Kami juga mendoakan ya Bapa supaya keberadaan kami sebagai gerejamu boleh menjadi suri teladan di dalam hidup saling mengampuni di tengah-tengah masyarakat. Karena kami tahu bahwa hati yang panas, konflik, kekerasan yang berkelanjutan, itu juga menjadi persoalan di dalam hidup di tengah-tengah masyarakat kami. Hadirkan gerejamu untuk menyuarakan pengampunan, hidup di dalam damai dan cinta kasih seorang terhadap yang lain. Kami mohon berkat-Mu juga ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, negeri yang kami cintai. Engkau juga berkati di dalam perjalanan pelayanan para pemimpin kami. Dan biarlah mereka juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa ini. Dengan berbagai perbedaan yang ada, dengan berbagai latar belakang yang tidak sama. Dengan segala situasi yang potensi untuk bisa saling bersitegang, untuk bisa saling bermusuhan, untuk bisa saling menolak satu dengan yang lain. Berikanlah kemampuan dan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya dapat mengelola perbedaan ini dengan baik. Dan lebih dari itu, sikap mengampuni boleh memberi warna di dalam hidup bersama kami, di dalam kebinekaan ini. Kami berdoa ya Bapa, untuk upaya bangsa ini dan upaya seluruh bangsa, berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih terus-menerus menyebarkan aroma ketakutan bagi masyarakat. Biar Tuhan Engkau berkati segala upaya yang tidak pernah kenal lelah ini, supaya sungguh kesehatan yang sudah Tuhan karuniai dapat dipertahankan dalam kebersamaan, baik para pemimpin kami maupun masyarakat yang menjalani kehidupan ini. Upaya-upaya untuk menghadirkan vaksin yang tepat dan bermanfaat. Tuhan kiranya Engkau berkati upaya ini, agar sungguh ada suatu waktu di mana bangsa ini dan seluruh bangsa dapat menjalani hidup dengan COVID-19 yang lebih terkendali. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh syukur serta sukacita bagi Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari Lukas 7 ayatnya yang ke-47. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kita akan membawa persembahan yang telah kita kumpulkan ke hadapan Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita puji Tuhan dari KJ 291, baitnya yang pertama, keempat, dan kelima. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
yang mengingat kita dalam susah dan derita. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami membawa persembahan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati agar persembahan ini boleh menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat agar persembahan ini dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebaktian kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kembalilah ke kehidupan bersama saudara dan sedialah
untuk hidup saling mengampuni. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang setia. Amin. Kebaktian setelah selesai, Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Sutopo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Vince yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga kepada tim multimedia, song leader, dan organis. Tuhan memberkati kita semua.